Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farbiati Herunisa. Di sini saya sebagai pemateri dari tim penyuluhan untuk penyakit infeksi saluran perkembangan. Apa itu infeksi saluran perkembangan? Yaitu infeksi akibat perkembangbiakan mikroorganisme dalam saluran kemih yang dalam keadaan normalnya air kemih tidak mengandung bakteri, virus ataupun mikroorganisme lainnya. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah kebersihan alat vital yang kurang baik. Yang kedua, kita buang air kecil tidak tuntas. Yang ketiga, sering menahan kencing. Yang keempat, kurang minum. Yang kelima, kurang menjaga kebersihan alat kelamin. Yang keenam, cara cabur yang salah. Dan yang ketujuh, memiliki riwayat penyakit kelamin. Apa tanda kita mengalami ISK? Yang pertama adalah nyang-nyangan. Yang kedua, sering kencing dan kesakitan saat kencing. Yang ketiga, warna urin kita kental seperti air teh. Keempat, nyeri pada pinggang. Yang kelima, demam. Yang keenam, peradangan kronis. Yang ketujuh, pada bayi biasanya akan mengalami sepsis, yaitu demam, apatis, berat badan tidak naik, muntah, mencret, dan anoreksia. Yang kedelapan, pada anak gejalanya lebih khas seperti sakit waktu kencing, frekuensi urin yang meningkat, nyeri perut atau pinggang, mengompol, anyang-anyangan, dan bau urin yang menyengat. Kas yang timbul yaitu jika infeksi tidak segera diobati, maka dia akan menjalar ke bagian-bagian yang lain. Terapi pengobatannya yang pertama adalah antibiotik sesuai kultur. Antibiotiknya contohnya adalah seperti cefotaxim, cotrimoxazole, trimethoprim, dan lain-lain. Terus bila ada tanda-tanda urosepsis, dapat diberikan P6 atau kombinasi penicillin dengan aminoglikosida. Untuk ibu hamil dapat diberikan amoxicillin, nitrofurantoin, atau cefalosporin. Tapi untuk pengobatan, yang pertama adalah istirahat yang cukup. Yang kedua, diet, yaitu memperbanyak vitamin A dan C untuk mempertahankan epithel saluran kemih. Yang ketiga, menjaga status gizi pasien agar tetap seimbang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat, berikan kompres air hangat agar bagian abdomen tidak merasakan nyeri terlalu berlebih. Cara pencegahannya yaitu perbanyak minum air putih. Yang kedua, mengkonsumsi vitamin C. Yang ketiga, hindari konsumsi minuman alkohol. Yang keempat, segera buang air kecil. Yang kelima, cuci alat kelamin sebelum dan sudah berhubungan intim. Yang keenam, jalani hidup bersih dan mencuci bagian anus dan genitalia sekurang-kurangnya sehari sekali. Yang ketujuh, tidak memakai kateter dengan lakukan penggantian atau cek secara teratur. Untuk wanita, yang pertama adalah kenali faktor penyebab dapat menimbulkan ISK. Yang kedua, basuh bagian kemaluan dari arah depan ke belakang anus. Yang ketiga, cuci setelah melakukan senggama. Yang keempat, jika hamil, segera lakukan pemeriksaan untuk mendapatkan pengobatan segera mungkin. Yang kelima, ganti pembalut sering-sering ganti pembalut ketika sedang hitung bulan. Yang keenam, hindari pemakaian celana ketat. Yang ketujuh, hindari penggunaan parfum, deodoran, atau produk kebersihan wanita lainnya pada bagian kelamin karena dapat berpotensi mengiritasi uretra. Selanjutnya, saya akan mengajarkan bagaimana melakukan kompres hangat untuk mengurangi rasa nyeri pada bagian yang terasa nyeri. Itu biasanya kalau ISK itu yang rasa nyeri ada di bagian atas kandung kemih, atau kalau di bagian bawah itu sekitar daerah perut. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilakan. Berikut ini saya akan menjelaskan SOP kompres hangat. Yang pertama, siapkan botol kaca yang berisi air hangat. Kemudian ada handuk atau lap. Saya akan menjelaskan penggunaannya. Botol kaca yang berisi hangat diletakkan di handuk, lalu kemudian dikompreskan ke bagian yang nyeri. Dilakukan 1-4 kali sampai nyeri berkurang dan hilang. Jika air sudah tidak hangat, ganti air yang ada di botol kaca tersebut. Seperti itu. 아무 노래나 틀어봐. 아무 노래나 틀어봐. Yeah. 아무 노래